Halo, kembali lagi dengan Pocita, podcast Cinta Tanah Air. Nah, hari ini Pocita akan membahas seputar isu-isu terkini untuk bisa lebih cinta sama tanah air. Tentunya kembali lagi bersama saya Ajeng Dinantika Rahayu sebagai host. Kalau buka sosial media hari ini, kayaknya gampang banget nemu konten yang bikin emosi. Ada yang isinya hoax, ada yang nyerang kelompok tertentu, bahkan ada yang pakai isu agama dan suku. Pertanyaannya nih, di era digital kayak gini, empat konsensus kebangsaan kita, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika masih relevan nggak sih? Hari ini tentunya aku bareng sama dua narasumber spesial dan istimewa. Yang pertama yaitu ada Mbak Fani, yang mana selaku pendidik yang sehari-hari berinteraksi langsung nih dengan generasi muda. Dan juga ada narasumber kita yang kedua yang nggak kalah spesial, yaitu Mbak Sekar, selaku psikolog yang concern sama isu kebangsaan dan kesehatan sosial kita saat ini. Kita bakal bahas satu isu yang sering kita temui. Konten digital hoax bernuansa SARA yang viral dan memecah belah. Oke, kita mulai langsung aja kali ya dari dasarnya dulu. Tapi bukan versi hafalan. Gimana nih? Aku pengen tanya kepada narasumber-narasumber istimewa kita hari ini. Menurut Mbak, kalau dijelasin ke anak muda, apa sih makna empat konsensus kebangsaan itu? Mungkin bisa dari Mbak Fani dulu kali ya. Baik, terima kasih Mbak Ajeng atas waktunya. Senang bisa sharing pada kesempatan hari ini di Pocita. Di sini pertanyaannya cukup menarik ya Mbak ya, terkait makna empat konsensus kebangsaan. Tentu sebagai warga Indonesia kita wajib tahu ya terkait empat konsensus ini. Kalau saya selaku pendidik, saya ngobrol dengan anak-anak ataupun mahasiswa saya jarang mulai dari istilah empat konsensus karena begitu mendengar istilahnya, itu mereka langsung bayangkan sebagai sesuatu yang berat dan terlalu teoritis. Saya lebih sering memakai contoh yang dekat dengan kehidupan mereka, seperti contohnya terkait Pancasila. Saya mengatakan bahwa Pancasila itu bukan hanya simbol di dinding kelas, tapi semacam filter pribadi sebelum kita mulai berbicara, mengetik, ataupun memposting sesuatu. Kalau sebelum berkomentar kita sempat berpikir, kira-kira postingan ini menyakiti orang lain tidak ya? Apakah ini akan merendahkan kelompok tertentu atau tidak? Nah, sebenarnya di situ kita sedang menerapkan nilai dari Pancasila, meskipun seringkali ini tuh tidak disadari. Kemudian terkait Bhinneka Tunggal Ika, saya sering menyampaikan bahwa perbedaan pendapat itu hanya suatu hal yang wajar. Perbedaan latar belakang itu juga termasuk hal yang normal. Yang tidak sehat itu ketika setiap perbedaan langsung dianggap sebagai ancaman. Di ruang digital khususnya, anak muda itu berinteraksi dengan banyak orang yang tentunya tidak semua mereka itu kenal secara langsung. Tidak pernah mereka temui secara langsung. Nah, fungsi dari Bhinneka Tunggal Ika itu menjadi pengingat bahwa di balik setiap akun, ketika mereka berinteraksi itu ada loh manusia sungguhan yang juga sebenarnya berinteraksi juga dengan mereka, hanya saja tidak bertemu secara langsung. Seperti itu, Mbak Jen. Wow, baik. Menarik sekali nih. Nah, di sini tentunya kita juga ada narasumber ya, yang background-nya itu psikolog nih. Boleh nih Mbak Sekar, gimana sih kalau perspektifnya dari psikologi? Silahkan. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya, Mbak Ajeng. Di sini tadi menarik ya hal-hal yang disampaikan oleh Mbak Fani juga seperti itu. Tadi kita berbicara juga tentang bagaimana sebenarnya kita punya ruang berpendapat yang besar ya, baik dari apa ya, ketika kita berpendapat secara langsung ataupun melalui media sosial, media digital yang mana sekarang kita bisa nih, istilahnya kayak ngomong lewat beberapa platform media sosial yang banyak sekali gitu gitu. Nah, tapi memang
ketika kita sebagai warga negara Indonesia ini punya ruang yang besar untuk berpendapat, untuk bebas berekspresi, itu kan bukan berarti kita bisa sebebas itu ya. Tetap ada batasan-batasan yang mana di sini kita juga punya tanggung jawab sosial dan tanggung jawab secara hukum seperti itu. Jadi tadi kita perlu memperhatikan seperti itu, apakah konten-konten kita ini bisa menyakiti orang lain, bisa membuat orang lain apa ya rentan, bisa membuat orang lain mungkin terdampak gitu ya secara kesehatan mentalnya begitu. Dan juga kalau berbicara nih terkait dengan NKRI, kita pasti udah sering dengar ya dari kecil nih NKRI, kita Negara Kesatuan Republik Indonesia gitu. Nah, di sini kan sebenarnya bisa dianalogikan seperti rumah ya. Kita ini satu rumah dari Sabang sampai Merauke. Nah, tapi kalau misalkan kita sendiri di dalam ini saling serang antar suku, antar agama atau antar latar belakang yang lain seperti itu kan itu bisa ini ya membuat rumah kita rentan bahkan dalam tanda petik nih, aduh ancaman besar nih untuk rumah kita rusak. Seperti itu sih, Mbak. Wah, menarik sekali. Jadi sebenarnya empat konsensus ini bukan cuma teori berat aja ya, tapi ini merupakan panduan hidup bareng nih, termasuk di dunia digital. Jadi semua generasi muda bisa nih menerapkan empat konsensus ini. Nah, beberapa waktu lalu sebenarnya viral konten hoax yang narasinya nyudutin kelompok tertentu. Komentarnya penuh ujaran kebencian, bahkan ada yang bilang ini kan cuman pendapat pribadi. Nah, gimana sih menurut Mbak semua di sini, kenapa konten kayak gini gampang banget ya meledaknya? Mungkin bisa dari Mbak Sekar dulu, dari psikologinya. Oke, nah ini mungkin sering kita jumpai ya akhir-akhir ini yang mana kita juga memang perlu hati-hati gitu. Jadi kan ibaratnya konten-konten tadi nih yang Mbak Ajeng sampaikan itu kan bisa memicu emosi kita ya. Kadang biasanya ada emosi marah, takut, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita kondisi emosinya sedang sangat intens itu kan sebenarnya kita perlu mengambil jeda ya. Jeda itu diperlukan untuk kita bisa berpikir kritis atau mengkritisi informasinya nih. Kira-kira benar nggak sih ini? Terus juga sumbernya valid nggak ya gitu. Kira-kira dampaknya apa nih kalau misalkan aku langsung share kayak gitu. Nah, tapi mungkin nih sebagian dari kita udah kayak, ah ini apa nih kontennya nih? Udah nih aku harus share nih ke semuanya, semuanya harus tahu, semuanya harus ikut memperjuangkan. Misalnya ketika ada hal-hal yang ingin diperjuangkan. Padahal belum tentu tadi ya kontennya benar-benar apa ya, konten yang cukup bijak untuk langsung di-share kayak gitu. Itu sih Mbak kalau dari saya. Oke, nah kalau dari Mbak Fani nih, selaku pendidik itu bagaimana? Oke, baik. Hampir sama ya seperti yang dijelaskan oleh Mbak Sekar tadi, ini terkait dengan emosi. Karena anak muda saat ini, misal bermain sosial media itu sangat dekat dengan algoritma media sosial. Jadi konten yang emosional, provokatif, memancing kemarahan itu biasanya lebih sering muncul dan berulang di lini masa. Jadi apa yang sedang trending sekarang? Mereka akan ikuti. Ketika mereka search secara keseluruhan, nanti algoritma akan menyesuaikan untuk terus memunculkan itu. Saya sering menemui anak-anak yang sebetulnya tidak memiliki niat buruk, tetapi ikut membagikan konten karena mereka banyak mereka mereka melihat banyak orang yang melakukannya juga. Akhirnya mereka terdorong, ah ikut-ikutan ah karena yang lain juga ikut nih. Jadi lebih ke mereka ini tidak pengen tertinggal dari arus. Nah, sayangnya dalam kondisi seperti ini, proses berpikir kritis seringkali kalah cepat dibanding dengan emosi dan kebutuhan untuk segera diakui orang-orang bahwa mereka itu tidak tertinggal zaman, tertinggal topik yang sedang eksis terkini. Seperti itu, Mbak Ajeng. Oke, nah sebenarnya kalau dikaitin dengan keempat konsensus, masalahnya tuh di mana sih? Kayak kita kan punya empat konsensus ya. Ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, terus ada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Melihat fenomena tersebut gitu ya, itu sebenarnya masalahnya ada di mana sih? Gitu, mungkin bisa dari Mbak Fani terlebih dahulu. Oke, baik Mbak Ajeng. Terkait permasalahan dari empat konsensus. Menurut saya, yang paling terlihat itu adalah pelanggaran terhadap nilai Pancasila dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kenapa? Karena nilai kemanusiaan dan saling menghargai itu sering dikalahkan oleh ego kelompok.
perbedaan yang seharusnya menjadi kekayaan itu malah menjadi bumerang, diputarbalikkan menjadi alasan untuk saling menyerang karena mereka merasa bahwa kelompok mereka itu yang paling bagus, yang paling pokoknya paling panutan lah dibanding yang lain. Akhirnya sebenarnya ini sebagai kekayaan kita ya, keberagaman itu, tapi malah jadi alasan untuk tidak akur atau saling menyerang. Begitu mungkin dari saya. Kalau dari Mbak Sekar, bagaimana nih? Ya, kalau tadi dari Mbak Fani mungkin menyoroti ini ya, nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika nih yang jadi istilahnya tercederai gitu ya. Kalau dari saya mungkin membahas dari segi konsensus yang kita kenal banget ya UUD 1945 gitu. Jadi ini kan salah satu sumber hukum yang utama ya, yang kemudian menjadi dasar hukum-hukum lainnya. Nah, kalau tadi kita ngomongin tentang kebebasan berpendapat tadi ya, yang mana ada konten-konten yang mungkin sebagian memberikan konten positif, sebagian mungkin konten-konten yang tadi kita perlu pertanyakan gitu, apakah ini sebenarnya layak untuk dibagikan gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya ketika tadi konten-kontennya itu sudah ada penyerangan ke apa ya kelompok-kelompok tertentu, memecah belah persatuan itu sendiri kan juga sebenarnya sudah merupakan pelanggaran nih terhadap apa yang kita cita-citakan gitu ya juga di UUD 1945 yang dimana di situ juga ada Pancasila gitu ya yang tercantum di UUD 1945 ini. Itu sih Mbak. Oke, benar banget ya. Aku sepakat banget sama yang udah disampaikan oleh Mbak Fani dan juga Mbak Sekar nih. Tentu kalau hal kayak gitu dibiarkan akan menjadi bumerang terus-terusan ya untuk generasi muda kita dan ancaman yang serius tentunya buat NKRI. Nah, kita fokus ke satu contoh sederhana sekarang. Ada video pendek berisi klaim palsu tentang kelompok tertentu. Faktanya salah, tapi videonya sudah ditonton jutaan kali. Tahu ya, kalau di Indonesia tuh cepet banget nih sosial medianya menyebar. Jadi kalau udah ada video hoax gitu ya, langsung ditonton oleh banyak orang. Nah, kalau kasus tersebut dianggap biasa aja, sebenarnya apa sih dampaknya? Mungkin bisa dari Mbak Fani dulu selaku pendidik. Baik, menarik ya karena memang ini berulang terjadi dan sampai sekarang sepertinya masih jadi permasalahan kita ketika bersosial media. Em, yang paling berbahaya itu sebenarnya bukan di kontennya Mbak Ajeng, tapi terkait kebiasaan yang terbentuk dari reaksi konten tersebut. Sebenarnya mau konten buruk, konten baik, kalau tidak ada tanggapan yang signifikan, itu tidak akan menjadi hal besar yang dipermasalahkan. Nah, terutama pada anak muda. Ketika anak muda terus-menerus terpapar konten yang menyudutkan kelompok tertentu, lama-kelamaan hal tersebut akan dianggap normal. Tuh, karena sering dilakukan. Kemudian, dari dampak itu, tingkat sensitivitas terhadap nilai kemanusiaan pun juga akan meredup, menurun. Nah, kemudian tanpa disadari, apa yang mereka tonton dan mereka bagikan itu bisa membentuk cara berpikir dan cara mereka memandang orang lain. Seperti itu. Jadi ini lebih ke kebiasaan yang terbentuk, bukan fokus pada kontennya. Oke, itu ada kebiasaan yang terbentuk nih. Nah, ini cocok banget untuk ditanggapi juga gitu ya dari sisi psikologi karena itu menjadi kebiasaan gitu ya yang terbentuk akhirnya dinormalisasikan oleh generasi-generasi muda saat ini. Bagaimana Mbak Sekar pendapatnya? Oke, baik. Iya, memang ini jujur dari saya pribadi khawatir gitu ya ketika misalkan tadi ada konten-konten yang ada klaim-klaim atau stigma tertentu ya, misalkan ke kelompok-kelompok tertentu begitu. Tapi itu sebenarnya hal yang salah, tapi kayak kita anggap, iya nih, kayaknya orang di suku ini tuh kayak gitu deh, atau kayak kelompok itu tuh biasanya kayak gitu gitu. Nah, kadang kan ini sebenarnya menciptakan rasa curiga atau tidak aman ya, itu rentan untuk menciptakan perasaan-perasaan itu. Jadi kadang-kadang nih mungkin kita bisa jadi ya sehari-hari ngeliat di kayak, ih aku ada temen nih dia dari kelompok itu atau suku itu, katanya tuh dia XYZ gitu ya. Ih aku jadi khawatir nih kalau misalkan berinteraksi sama dia gitu. Nah itu kan sebenarnya membuat rasa curiga yang seharusnya tidak harus muncul gitu. Jadi kita ibaratnya itu juga apa ya rentan untuk kita akhirnya lebih memilih untuk berinteraksi dengan kelompok kita sendiri seperti itu.
Jadi kita cenderung khawatir atau tidak aman dengan kelompok-kelompok lain. Nah, ketika tadi rasa curiga itu antar kelompok tadi semakin sering terjadi, ini akan lebih rentan memunculkan konflik horizontal seperti itu, Mbak. Jadi memang sangat disayangkan ya, Mbak Ajeng dan Mbak Fani terkait dengan hal ini. Wah iya benar banget. Makanya empat konsensus ini menjadi menarik banget ya dan harus terus ditanamkan nih kepada generasi-generasi muda saat ini. Nah, kalau kita tarik benang merahnya nih ke empat konsensus yang ada, mulai dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, terus Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Itu gimana sih eh ke tarik benang merahnya nih makna-makna dari masing-masing tersebut untuk menghalau hal-hal seperti itu gitu ya. Mungkin bisa dari Mbak Sekar terlebih dahulu. Oke. Kalau saya mungkin menyoroti dari UUD 1945 ya, itu salah satu yang tadi saya banyak bicarakan gitu. Menurut saya, tanpa UUD 1945 ini sendiri akan jadi menghilangkan kepastian hukum yang sebenarnya juga mau menjaga rakyat atau warga Indonesia sendiri ya, supaya tadi ya tidak ada saling menyerang, menjaga warganya seperti itu. Dan juga ketika tidak ada NKRI tadi, yang mana bukan cuma sekedar sebutan ya, tapi juga kita renungi dan kita yakini seperti itu juga membuat rasa persatuan yang dibangun oleh para pendiri bangsa ini menjadi hilang. Gitu sih, Mbak. Oke, nah kalau dari Mbak Fani nih, tadi Mbak Sekar udah ada dari dua konsensus gitu ya. Ada dari Undang-Undang Dasar 1945 dan juga NKRI. Selanjutnya masih ada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana Mbak Fani? Baik, terima kasih Mbak Ajeng. Jadi ya saya menambahkan ya, tadi dua sudah disebutkan, dua terakhir terkait Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Tanpa Pancasila, empati tentunya akan pelan-pelan menghilang, gitu. Kemudian bagaimana terkait Bhinneka Tunggal Ika? Tanpa Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan tidak lagi dipahami sebagai kekuatan, tapi sebagai sumber konflik. Jadi memang empat konsensus ini sangat-sangat berkaitan dan sudah pas untuk menjadi acuan kita, terutama sebagai warga negara Indonesia. Sebetulnya yang paling saya khawatirkan itu ketika generasi muda kehilangan rasa memiliki terhadap bangsa ini. Karena mereka melihat setiap hari eh, konten-konten, narasi-narasi yang membuat mereka berpikir untuk terjun gitu ya, terjun dalam pertengkaran dan polarisasi. Jadi tentunya anak muda sekarang, terutama di era digital, ini masih sangat-sangat relevan untuk terus memegang empat konsensus yang kita miliki, baik itu UUD 45, NKRI, Pancasila, maupun Bhinneka Tunggal Ika. Seperti itu. Wah, ini pembahasan kita semakin menarik nih. Sebelum penutup gitu ya, masih ada pertanyaan lagi sebenarnya. Jadi sebelum memberikan closing statement masing-masing gitu ya, saya pengen bertanya banget berkaitan dengan gimana sih sebenarnya cara atau penerapan yang baik nih untuk para generasi muda berkaitan dengan empat konsensus yang ada ini. Mungkin bisa dari Mbak Fani terlebih dahulu. eh Sederhana sih ya Mbak Ajeng yang bisa diterapkan mengkritisi dulu apa yang mereka terima ketika mereka bersosial media terutama dalam dunia digital karena dunia digital itu bisa bermanfaat bisa juga itu seperti apa ya bermata pisau ada dua mata pisau. Apakah itu akan melukai kita atau itu akan memberikan kekuatan bagi kita? Jadi menyikapi perbedaan keragaman di Indonesia ini, sebaiknya mereka bisa memfilter dengan baik, kemudian juga berpikir dahulu sebelum bertindak. Itu. Oke, setuju banget nih. Harus berpikir dulu sebelum bertindak gitu ya, dan memfilter informasi-informasi yang ada di sosial media. Nah, selanjutnya nih, kalau dari Mbak Sekar sendiri, gimana sih tips and tricksnya gitu ya, untuk menjaga empat konsensus ini tetap ada di dalam jati dirinya generasi saat ini? Silahkan. Oke. Kalau dari saya mungkin ini ya lebih melanjutkan dari apa yang disampaikan Mbak Fani tadi gitu ya.
Sebenarnya kan empat konsensus dasar ini tuh penerapannya bisa dari yang level sederhana mungkin sampai yang lebih advance gitu ya. Di level sederhana, ketika bermedia sosial, sebenarnya kayak tadi yang Mbak Fani sampaikan, berpikir terlebih dahulu. Jadi ketika kita mau share nih, entah konten kita sendiri, entah konten orang lain, bisa berjeda tadi untuk memikirkan. Pertama nih, apakah konten ini sebenarnya layak buat dibagikan? Apakah ini menyerang orang lain dan lain sebagainya. Ketika misalkan kita berpikir, oh oke, konten ini baik nih, bermanfaat gitu. Kita bisa bertanya lagi juga, apakah konten ini harus dibagikan sekarang atau sebenarnya bisa di lain waktu gitu. Bisa jadi nih kontennya baik, tapi memang waktunya nih misalkan sedang ada huru hara gitu ya di dunia media sosial gitu. Nah, bisa jadi konten yang baik malah justru disalahpahami sama orang lain seperti itu. Dan juga setelah kita nanti tadi mungkin mikir ya, oh ini kontennya baik, waktunya udah pas nih. Caranya itu juga perlu dipikirkan. Jadi memang banyak hal perlu dipikirkan ya, nggak cuman kayak share nggak ya ini atau iya atau enggak gitu, tapi lebih panjang. Termasuk juga tadi perlu memahami juga nih terkait undang-undang ITE misalkan kayak kan kita perlu tahu ya gitu terkait dengan hak-hak orang lain tuh seperti apa, konten-konten apa yang sebenarnya tuh sudah menyalahi hukum kita seperti itu. Jadi memang memahami dulu dan berjeda sih. Gitu Mbak Wow. Ajeng. Oke, baik. Ini penting banget ya. Para penonton podcast Pocita harus diterapkan tuh ya. Juga memahami dulu gitu ya. Pelan-pelan sabar dulu. Dilihat timingnya juga itu penting banget. Oke. Sekarang sebagai penutup karena waktu kita terbatas banget dan rasanya sahabat Pocita di sini sudah menonton kita gitu ya. Mereka juga butuh nih semangat-semangat dari kedua narasumber kita yang istimewa hari ini. Mungkin boleh nih masing-masing narasumber memberikan satu kalimat penutup. Kenapa generasi muda harus peduli sama empat konsensus kebangsaan? Mungkin silahkan untuk Mbak Fani terlebih dahulu, nanti dilanjutkan oleh Mbak Sekar. Baik, terima kasih Mbak Ajeng untuk waktunya. Closing statement untuk teman-teman Pocita. Em, Membahas terkait generasi muda saat ini tentunya tidak terlepas dari dunia digital yang sangat melekat dengan mereka, kehidupan mereka. Karena di dunia digital yang serba cepat dan bebas ini, kita membutuhkan kompas. Nah, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika bukan untuk membatasi kreativitas, tetapi untuk memastikan kebebasan tetap dijalankan secara beradab. Gunakan Pancasila Bhinneka Tunggal Ika ini sebagai kompas kalian. Jika nilai-nilai ini tidak dipegang, yang menjadi bebas bukan hanya ekspresi, tetapi juga ujaran kebencian. Jadi, ketika kalian bingung arahnya harus kemana, harus beracuan di mana, ambil kompas kalian, yaitu Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, tentunya dengan UUD 45 sekaligus NKRI. Begitu, Mbak Ajeng. Oke, baik. Nah, mungkin selanjutnya nih, closing statement dari Mbak Sekar. Silahkan. Oke, ini tadi closing dari Mbak Ova nih sepertinya sudah merangkum banyak hal yang kita diskusikan pada hari ini seperti itu. Kalau dari saya mungkin ini ya menambahkan saja begitu. Kalau tadi ada empat konsensus dasar, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945. Nah, ini harapannya seperti yang tadi kita sampaikan di awal ya, ini bukan cuma sekedar hafalan, bukan cuma sekedar teks, ini sebenarnya ada sejarah yang kalau misalkan kita mau kulik-kulik lagi gitu ya, ini benar-benar muatannya luar biasa untuk menjaga kita semua tadi ya. Sehingga harapannya kebebasan berekspresi ini sendiri diiringi tadi ya dengan tanggung jawab sosial, tanggung jawab hukum, sehingga tidak menimbulkan kekacauan, permusuhan, dan saling serang tadi di rumah kita, Indonesia. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Fani dan Oke. Mbak Sekar. Tentunya empat konsensus kebangsaan. Ini bukan sekedar hafalan sekolah ya, teman-teman sahabat Pocita yang sudah menonton. Jadi di tengah hoax, ujaran kebencian, dan polarisasi digital, justru disitulah nilai dari empat konsensus ini diuji. Ingat, kita ini sebagai generasi pemuda, generasi penerus bangsa gitu ya, harus terus mengamalkan nilai-nilai dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan juga
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Karena tadi kalau Mbak Fani bilang hal tersebut bisa dijadikan kompas untuk kita dan juga Mbak Sekar bilang ini menjadi acuan kita nih untuk terus bisa beradaptasi dan bersosialisasi dengan baik untuk menjaga kesatuan bangsa dan negara. Wah, tidak terasa ya. Ternyata waktu kita sudah berlalu begitu cepat. Terima kasih untuk sahabat Pocita yang sudah nonton podcast kita hari ini. Terima kasih juga untuk kedua narasumber kita. Di sini ada Mbak Fani dan juga ada Mbak Sekar gitu ya, yang mana memiliki background masing-masing. Mbak Fani dari background pendidik, Mbak Sekar dari background psikologi. Wah, ini semoga bisa menjadi bekal untuk kita semua dan tentunya jangan lupa untuk teman-teman semua sahabat Pocita, podcast Cinta Tanah Air untuk terus ikutin akun kita gitu ya dan ikutin podcast-podcast kita selanjutnya karena podcast kita ini akan membahas seputar isu-isu terkini untuk bisa lebih cinta pada tanah air. Sekian kita tutup podcast hari ini. Saya Ajeng Dinantika Rahayu pamit undur diri dan sampai bertemu lagi. Bye bye. Dadah, terima kasih Mbak Terima Ajeng. kasih. Nah.